Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Perkenalkan, saya dari mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI. Nama saya Diva Kiko Augusta, NPM 2017 43500 428. Pada kesempatan ini, saya akan mendemokan program yang telah saya buat, yaitu aplikasi penyewaan printer berbasis desktop. Ya, langsung kita mulai saja. Pertama-tama kita buka dulu NetBeans, kemudian kita running programnya. Nah, di sini terdapat 3 user, pilihan 3 user, yaitu ini untuk pelanggan, ini untuk admin, dan ini untuk owner. Ya, pertama-tama kita login sebagai pelanggan. Jika ini adalah pelanggan baru, kita harus membuat akun terlebih dahulu. Contoh, di sini sudah tertera ID pelanggannya. Kemudian kita input nama, misalnya Ivan. Username juga boleh sama. Kemudian jenis kelamin, terus nomor telepon, alamat, misalnya Depok, terus password. Kemudian nama gadis ibu kandung ini untuk jika lupa password, ya, Ika. Setelah itu nama perusahaan, tuliskan nama perusahaan Aluna Lama misalnya. Nomor telepon perusahaan, kemudian alamat si Barat misalnya. Ini adalah izin usaha jika ada, misalnya. Oke. Kemudian kita klik register. Nah, data pelanggan berhasil disimpan semua. Kemudian kita coba login di ICS 0011. Passwordnya kita input. Berhasil login dengan nama Ivan, PT perusahaannya Aluna Utama. Terus di sini ada form printer. Kita bisa melihat tipe printer apa saja yang ada dan tersedia atau tidak. Oke. Kemudian di pelanggan, ini adalah data diri pelanggannya yang tadi telah kita buat. Kemudian untuk menyewa printer, kita ke sewa printer. Kemudian kita pilih printer yang mau kita sewa. Di sini misalnya. Kemudian kita pilih tanggal sewa, misalnya hari ini. Kemudian tanggal pengembalian printer, misalnya sebulan, tanggal 20 September. Kemudian kita klik hitung. Nanti akan tampil durasinya dan subtotalnya. Kemudian klik tambah. Ini rinciannya. Kemudian simpan. Ya, nanti akan tampil struk penyewaannya. Oke, setelah itu nanti si admin akan, kita login dulu sebagai admin. Login. Sorry. Oke. Berhasil login. Kemudian kita lihat order in. Nih, tadi kita di ICS 11 ya. Nah, ini udah masuk nih datanya. Terus setelah pelanggan sudah bayar lunas, kita setujui. Oke, data berhasil di update. Kemudian muncul lagi struknya. Gitu. Setelah itu,
Oke, kalau misalnya setelah selesai, ini untuk di tahap order sih sebenarnya sudah selesai gitu. Nah, di admin sendiri ini ada halaman printer. Di sini kita bisa menambahkan printer ya. Misalnya merek yang sudah ada, misalnya serialnya SN 2 tuh. Terus misalnya kita tipe Epson L31110, tarifnya misalnya 7.000 lah. Kemudian kita statusnya tersedia, kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah update ya. Oke, kemudian ini kan di sini ada merek. Nah, kita bisa add merek di sini. Misalnya tipe printer, misalnya contoh aja deh, contoh. Nah, saya juga kurang ini sih. Tipe-tipe printer, oke. Nah, nanti di sini akan muncul contoh. Kita bisa inputkan lagi tipe, tarifnya, segala macam. Oke, di sini juga kita bisa clear yang contoh tadi kita clear. Hapus. Oke. Sudah terhapus. Kemudian di sini ada data pelanggan. Kita juga bisa edit-edit data pelanggannya. Hari S. Ini kita ubah. Oke, jadi hari S. Kemudian ini juga bisa diedit, ubah. Jadi admin ini bisa mengubah data printer, pelanggan, perusahaan. Kemudian data admin sendiri juga ini bisa kita ubah. Saya Bekasi Utara misalnya. Bisa diubah. Oke. Kemudian ini yang tadi order. Nah, di sini kalau misalnya si pelanggan sudah kembalikan, nanti kita ke sini ke menu ini. Return. Habis itu kita laporan. Nah, di sini kita bisa cetak data printer, kemudian data pelanggan, data perusahaan, kemudian admin, data user, dan kita juga bisa bikin laporan orderan sewa dari 2020 deh misal. Dipilih dulu, sorry misalnya 2020 cetak. Nah, ini nanti akan tampil berdasarkan periode ya. Ini juga bisa misalnya pilih dulu tanggalnya, bisa 22 cetak. Ini pengambilan printer yang sudah pernah terjadi. Kemudian kita out. Sekarang saya jelaskan dulu yang owner ini. Owner ini khusus si yang punya. Oke, berhasil. Dan ini si owner sih bisa ngeliat data printer apa saja, terus pelanggannya, perusahaan. Nah, si kegunaan si owner ini dia bisa menambahkan admin baru jika ada dan mengubah data admin yang sudah ada. Dan ini adalah si ownernya. Oke, misalnya kita mau tambahkan pin baru. Misalnya ya. Kita dulu, oke, admin 03. Nama adminnya misalnya
Rudi, jenis kelaminnya pria, misalnya nomor teleponnya. Oke, alamatnya Timur, passwordnya, kemudian kita simpan. Nah, ini langsung tersimpan, misalnya Rudi Utama, kita ubah gitu, bisa diubah dari sini. Kemudian sudah sih kalau dari user owner hanya itu saja. Ini juga bisa diubah kalau misalnya mau diubah datanya. Oke, selesai. Kalau misalnya setelah itu misalnya si pelanggan itu mau mengembalikan printer, kita harus login sebagai yang tadi pelanggan, yang tadi 11. Masukkan passwordnya, kemudian kita login. Oke. Nih yang kembalikan ya. Di sini juga kita bisa lihat adminnya siapa aja sih. Ini kan di sini biasanya nanti ada adminnya. Nah, ini bisa tahu jadinya adminnya siapa gitu namanya. Gitu. Terus select, ini kan statusnya udah lunas. Nah, setelah itu kita tambah. Misalnya tanggal penyerahannya tuh dia tanggal berapa? Misalnya sesuai tanggal ya. Tanggal penyerahan, terus kita klik kembalikan. Nah, ini dendanya 0 ya, karena dia nggak terlambat ininya pengembaliannya. Oke, setelah itu kita login lagi sebagai admin. Kemudian kita lihat di return, ini ICS 0011 sudah mengembalikan printer. Misalnya kita sudah melakukan cek printernya sudah sesuai, tidak ada cacat, tidak ada kerusakan. Kalau itu kita baru bisa menyetujui seperti itu. Belum kondisi oke, yes. Oke. Nah, ini muncul struk selesai pembalian printernya. Gitu. Oke. Sudah di perusahaan, data perusahaan kita juga sudah. Pelanggan, oke, logout. Mungkin kita tadi belum coba ini ya, lupa password. Misalnya tadi kita ICS 0011 nama ibu kandung. Nama ibu kandungnya tadi, sorry, kalau misalnya itu sih harusnya kita cek di DB sih, sorry. User tadi ICS 011 tuh ibunya namanya Ika. Kita coba logout, misalnya lupa password
ICS 0011 IKA reset. Nah, ini ada password defaultnya ya, jadi 1234566 gitu. Jadi loginnya nanti ICS 0011 ini passwordnya 1234566. Oke, berhasil. Ya. Printer, oke. Sudah selesai. Mungkin segitu saja yang bisa saya demokan untuk aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi penyewaan printer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.